Caranya gimana? Biar kita terbebas dari penyakit yang namanya takabur. Caranya bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirah. Bal yambaghi, akan tetapi lebih baik laka bagi engkau, apa anta alama, apa hendaknya mengetahui siapa engkau, ni annal khaira, pada sesungguhnya yang lebih bagus, man itu orang, huwa yang adapun man, khairun itu lebih bagus, indallahi di hadapan Allah, fi daril akhirati di rumah akhirat, atau ketika nanti sudah di akhirat. Jadi yang lebih bagus bagi kita apa? Kita harus tanamkan kepada diri kita masing-masing bahwasanya al khair man huwa khairun indallah fi daril akhirah. Orang yang bagus itu orang yang nanti di akhirat ada di tempat yang istimewa di sisinya Allah. Itu orang yang paling bagus. Kalau masih di dunia ini seuntung-untungan, ya. Ada depannya bagus, naudzubillah, nanti belakangnya jelek. Ada yang asalnya jelek, dianggapnya orang jelek, di akhirannya menjadi orang bagus. Sehingga yang hakikatnya siapakah orang yang bagus itu, siapakah orang yang mulia itu, orang yang patut dimuliakan dan orang yang bagus itu adalah orang yang bagus kelak di sisi Allah ketika di akhirat. Sebab gak akan pernah berubah lagi. Yang sudah ahli surga, orang-orang yang dekat dengan Allah masuk ke dalam surga, tidak mungkin nanti keluar dari surga masuk neraka, tidak mungkin. Tapi kalau di dunia masih serba mungkin. Ya, sebab Allah ini mempunyai kekuasaan, yaitu ya muqallibal qulub, dat yang membolak-balikkan hati. Ya, mungkin ketika masih muda ibadahnya bagus-bagus, naudzubillah, nanti di penghujungnya malah su'ul khotimah, naudzubillah. Kita kan nggak tahu. Wong semuanya itu takdir ketentuan dari Allah. Jangan dianggap orang itu hina ketika dirinya mungkin ketika awal-awal hidupnya orang yang nakal, orang yang jelek sama sekali, kehidupannya sangat hina sekali. Nanti terus karena nggak pernah naik ke masjid sama sekali seandainya terus dihinakan, jangan, nggak tentu masih. Barangkali nanti di dekat-dekat akhir hayatnya dirinya dibalikkan hatinya oleh Allah sehingga rajin ibadah menjadi orang yang husnul khotimah. Kita nggak tahu itu semua. Makanya kita nggak boleh merasa orang yang paling hebat. Kita nggak tahu besok itu kita mau jadi apa, kita nggak tahu. Ada orang seandainya alim, pinter baca kitabnya, sangat alim sekali ilmunya. Perak gutet sakuni terus mutemu stroke, elang kakabi, hilang sudah. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya, sehingga kita tidak boleh merasa orang yang paling hebat, orang yang paling mulia. Kita harus menanamkan di dalam hati kita, biar hati kita tidak melakukan kesombongan, dengan cara bagaimana orang yang mulia itu adalah orang yang mulia kelak di sisi Allah ketika ada di akhirat. Itulah hakikatnya orang yang paling mulia. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlu mahdin. Fa'tiqaduka, maka adapun keyakinanmu, fi nafsika di dalam dirimu, ni annaka kepada engkau khairun, itu lebih ke annaka kepada sesungguhnya engkau itu khairun lebih mulia, min ghairika dari selainnya kamu, jahlu mahdin itu kebodohan yang murni. Ini ada orang merasa orang kok yang paling hebat, orang yang paling segala-segalanya, orang yang kayak demikian itu hakikatnya adalah orang yang benar-benar bodoh. Hakikatnya orang bodoh itu orang yang merasa orang yang paling pandai. Kasih masukan orang lain enggak mau, dirinya merasa paling hebat.
mendengarkan nasihatnya orang lain. Aparalah cek lah pinteran engkau. Ya, dengarkan nasihatnya, ceramahnya si A, ceramahnya Ustadz si B dan lain sebagainya. Ya pada boy. Lah, ketika ada penyakit-penyakit kayak gitu, itulah hakikatnya orang yang sangat bodoh. Bal yambaghi alla tangdura ila ahadin illa watara annahu kharun minkah. Bal yambaghi, akan tetapi lebih bagus apa Allah tangdura, apa hendaknya tidak melihat siapa engkau ila ahadin kepada seseorang illa watara, kecuali dan melihat siapa engkau ni annahu kepada sesungguhnya ahad itu khairun lebih bagus minka dari dirinya kamu. Nah, caranya yang paling bagus itu jadi orang itu yang bagaimana? Caranya, kalau jenengan kepingin jadi orang yang jauh dari sifat sombong, kamu di mana saja, jenengan di mana saja, kumpul dengan siapa saja, maka anggaplah orang yang berdampingan dengan diri jenengan itu adalah orang yang lebih bagus daripada diri kita masing-masing. Wa annal fadlah lahu ala nafsika, wa annal fadla, dan sesungguhnya keutamaan lahu itu tetap bagi ahad ala nafsika, mengalahkan kepada dirinya kamu. Jadi caranya kita melihat orang lain, ketika kumpul dengan orang lain kita harus merasa bahwa orang itu lebih bagus daripada saya. Ya, makanya biar kita bisa menilai orang itu bagus gimana, cari sisi baik dari seseorang. Jangan biasa nyari kejelekan orang. Ya, mun mulai nyari kejelekan orang itu ndak usah tager jam-jaman lah. Berapa menit kumpul jenengan mesti tahu kekurangannya orang itu. Kumpul ngobrol jagong nanti tak ketemu sudah. Kalau nyari kejelekannya orang. Nah, caranya biar kita merasa bukan orang yang lebih bagus dibandingkan dia, kita harus pandai-pandai nyari baiknya orang tersebut. Jangan sampai kita biasa nyari kekurangannya orang. Cari sisi baiknya. Contohnya kayak gini. Fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillah ta'ala wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Fa in ra'aita, dan apabila melihat siapa engkau saghiran kepada anak-anak, seandainya jenengan kumpul ambek bocah cilik sama anak kecil, kulta maka mengatakan siapa engkau, hadza lam ya'sillah ta'ala, hadza adapun ini anak-anak lam yaksi itu tidak pernah maksiat. Siapa hadza? Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Tapi wa ana, sedangkan adapun diriku asaitu, bermaksiat siapa aku kepada Allah. Sehingga fala syakka, maka tidak ada keraguan-raguan apa annahu sesungguhnya saghir itu khairun itu lebih bagus minni dari diriku. Kumpul mbek bocah cilik-cilik, main kali sama anak kecil, nilainya gimana? Wah, anak ini lo hebat. Anak kecil itu gak pernah maksiat sama Allah. Wong dirinya masih belum mukallaf. Anak kecil itu nggak sholat, nggak ada dosa, enggak kan? Sehingga nggak ada dosanya, nggak pernah maksiat sama Allah. Anak ini masih bersih, masih suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nek saya sudah tua, kakean dosa, banyak maksiat, sehingga saya kalau dibandingkan anak kecil ini lebih mulia anak kecil ini. Kenapa? Karena anak kecil ini nggak pernah maksiat sama Allah, sedangkan saya banyak melakukan dosa kepada Allah, sehingga kita nggak menghina kepada anak yang lebih kecil. Nek ketemu orang tua gimana? Wa in ra'aita kabiron, dan apabila melihat siapa engkau kabiron kepada orang yang lebih tua, kulta maka mengatakan siapa engkau, hadza qad abidallaha ta'ala qabli,
Hadza adapun ini orang tua itu qad abida itu benar-benar telah menyembah siapa hadza Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala qabli di dalam sebelum diriku. Fala syakka maka tidak ada keraguan-raguan apa annahu sesungguhnya kabir itu khairun itu lebih bagus minni daripada diriku. Nek ketemu sama orang yang lebih tua, kita merasa bahwasanya amal ibadah saya ini lebih sedikit dibandingkan yang sepuh-sepuh. Kenapa? Yang sudah tua, beliau sudah lama melakukan ibadah kepada Allah, sedangkan saya masih beberapa saat karena umur saya lebih pendek atau umur saya lebih muda dibandingkan orang yang lebih tua. Jadi nek ketemu sama anak kecil, kita katakan bahwasanya anak ini lebih bagus karena masih belum maksiat sama Allah. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kita katakan orang ini lebih banyak ibadah kepada Allah daripada diriku karena umurnya lebih tua. Sehingga kita nggak akan ada perasaan di dalam diri kita untuk menyombongkan diri di hadapan anak-anak maupun di hadapan orang yang lebih tua.